warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 8. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapatkan kesempatan dari Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan aksi nyata guna memenuhi tugas di modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Semoga kedepannya bisa diterapkan di sekolah saya dan lebih bermanfaat lagi bagi semuanya. Tetap semangat, selalu bergerak, tergerak, dan mengedarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Wulandari. Di sini saya akan membuat aksi nyata untuk memenuhi tugas di modul 1.4.A9, yaitu penerapan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Latar belakang. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah yang harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan membangun budaya positif. Budaya positif sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama-sama antara guru dan murid, maka semua akan menjalankan sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan 1. Menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebijakan dan keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. 2. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran. 3. Memahami konsep posisi kontrol sebagai peserta didik dan memahami konsep kebutuhan dasar manusia dan memahami penerapan segitiga restitusi. 6. Meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. 7. Menumbuhkan motivasi intrinsik murid. 8. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 9. Menumbuhkan budi pekerti yang baik seperti tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. 10. Mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Tolak ukur yang digunakan yang pertama adalah peserta didik mampu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 2. Peserta didik mampu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab. 3. Peserta didik mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. 4. Peserta didik mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. 5. Peserta didik dan guru mampu melaksanakan budaya positif berupa keyakinan kelas dan segitiga restitusi. D. Minimasi tindakan yang dilakukan. 1. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. 2. Melakukan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif, kesepakatan kelas, dan profil Pancasila. 3. Menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan kelas.
4. Guru berkolaborasi dengan peserta didik membuat kesepakatan kelas. 5. Menumbuhkan dan menanamkan pembiasan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 6. Menjadikan kesepakatan kelas menjadi pembiasaan positif dan aksi di kelas atau di lingkungan sekolah. Berikut dukungan yang dibutuhkan. 1. Kerjasama orang tua di rumah sebagai lingkungan pertama untuk menerapkan budaya positif siswa. 2. Warga sekolah sebagai teladan dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. 3. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 4. Kerjasama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama dalam penerapan budaya positif. Deskripsi aksi nyata. Untuk dapat terlaksananya aksi nyata ini, langkah pertama yang kami lakukan adalah kami menyampaikan rencana diseminasi budaya positif yang diajukan oleh CGP SMPN 2 Cimahi. Selanjutnya, kami mempersiapkan kegiatan diseminasi yang meliputi materi dalam bentuk PowerPoint, undangan, daftar hadir, dan lain-lain. Kami juga melakukan koordinasi dengan tim terkait, diantaranya tim sarana dan prasarana, tim multimedia, dan konsumsi. Serta sasaran diseminasi budaya positif ini adalah Bapak, Ibu Guru Tenaga Pendidikan SMPN 2 Cimahi, serta Kepala Sekolah. Hasil dari aksi nyata berupa rangkaian kegiatan aksi nyata dalam diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh CGP Angkatan 8 SMPN 2 Cimahi, menghasilkan pemahaman dari pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah mengenai implementasi budaya positif di sekolah, khususnya dalam penyusunan keyakinan kelas dan restitusi, sehingga akan tercipta pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan serta berpihak pada murid. Pembelajaran yang didapat dari aksi nyata berupa kegiatan diseminasi budaya positif adalah kolaborasi kami dari CGP SMPN Negeri 2 Cimahi Angkatan 8. Sebanyak 3 orang terus bekerja sama dan berkolaborasi untuk dapat terlaksananya kegiatan diseminasi ini. Yang harapkan ke depannya kami juga dapat berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah untuk terus dapat mengimplementasikan budaya positif di SMPN Negeri 2 Cimahi. Seluruh warga sekolah harus terus berkolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi sebagai prakarsa perubahan dalam menguatkan karakter positif, dalam mencetak generasi yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Rencana perbaikan. Rencananya, saya ke depan akan terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa, demi dapat menuntun siswa agar dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Besar harapan kami akan terus adanya perbaikan dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah kami. Terus melakukan kolaborasi bersama kepala sekolah, teman CGP SMP Negeri 2 Cimahi, dan seluruh Bapak dan Ibu Guru yang mengikuti pelatihan serta belajar mandiri dari berbagai sumber. Terkait pengembangan pembelajaran yang berpihak pada siswa serta berupaya terus dapat mengimplementasikan budaya positif di dalam mencetak generasi yang berjiwa profil pelajar Pancasila. SMP 2 Cimahi hebat. Sekolah Penggerak bergerak, Kuningan maju, Jabar juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada para sahabatnya, keluarganya, dan saudara-saudara kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pagi ini kita akan memberikan pembahasan dan sebagai tugas untuk diupload dalam rangka diklat CGP. Dan mudah-mudahan pertemuan ini juga yang pertama bisa mengubahkan ilmunya selama ini beliau tempat di dalam diklat itu, dan sehingga kita semua informasi yang aktual, yang baru gitu
ya, untuk menambah profesionalisme. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah bahwa dari 7 orang calon guru penggerak, 3 orang sudah berwira dan mudah-mudahan tidak lama lagi yang orang bisa ikut dan mungkin semua juga akan mengalami seperti ini. Marilah kita dukung teman-teman kita yang mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan profesionalismenya. Untuk itu dan saya himbau pada semua guru yang di SMP Negeri 2 Cimahi ini terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme juga kompetensi sebagai seorang guru. Di mana itu semua yang ketiga itu profesionalisme, kompetensi dan kualitas keniscayaan untuk mengimbangi perkembangan zaman dan pengembangan anak pembebasan ini yang sedikit banyak pasti kita ikuti bersama pembebasan ini yang sedikit banyak pasti akan ada ilmu yang diperoleh. Yang kedua, terima kasih ke Bu Linda ya, yang beliau sudah sangat semangat sekali untuk menjadi seorang guru penggerak. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak yang telah memberikan motivasi dan semangat terhadap rekan-rekan semua, dan terima kasih pula kepada rekan-rekan yang berkenan hadir di sini untuk mengikuti acara pengimbasan di aksi nyata pada program guru CGP itu di modul 1.4. Nah, di sini saya bukan menggurui, hanya sekedar mengimbaskan apa yang saya dapat dari pembelajaran sebelumnya. Aksi nyata yang saya lakukan itu yang pertama adalah penerapan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran harus mendidik anak kita untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Bagaimana cara berubah ke arah yang lebih baik lagi? Yang pertama harus ada kesepakatan kelas. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah sesuatu yang dibuat dan harus disetujui oleh siswa dan guru juga. Misalnya apa? Datang tepat waktu, berdoa sesudah dan sebelum belajar. Nah, ini akan diterapkan dalam momen budaya positif. Sebelum ada kesepakatan, maka kita harus menerapkan dulu budaya positif yang dilakukan baik oleh siswa ataupun oleh murid. Budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Jadi, Bapak dan Ibu guru itu harus mendukung siswanya untuk melakukan budaya-budaya yang positif agar siswa itu lebih bertumbuh kepada kodratnya. Sekarang kan yang dipakai itu siswa itu harus bertumbuh kepada kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk, bagaimana caranya kita menerapkan pembelajaran di kelas itu yang tidak monoton? Apa itu tidak monoton? Artinya seperti ini. Ketika dulu Bapak Ibu mengajar dengan metode ceramah, sekarang harus berganti dengan metode-metode yang lain yang membuat murid itu menjadi asik mengikuti pelajaran yang Bapak Ibu berikan. Pembelajaran yang asik itu apa? Dengan berubah metode dan media. Kita campurkan saja media pembelajaran. Media pembelajaran itu dapat kita buat sendiri. Dengan metode-metode asik, maka murid pun akan sangat senang mengikuti pembelajaran kita. Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana ketika murid itu sudah merasa jenuh atau bosan? Ketika murid sudah merasa jenuh dan bosan, maka harus diselipkan ice breaking. Artinya dalam sela-sela pembelajaran ketika terlihat, wah ini murid sudah mulai bosan nih, bagaimana caranya agar murid tidak
kebahagiaan setinggi-tingginya melalui Merdeka Belajar. Jadi kita sekarang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan membangun budaya positif yang tadi sudah diterangkan pengertiannya. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Nah, mungkin ada yang asing ya apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat lagi. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang itu tidak ada punishment atau hukuman kepada siswa, yang ada adalah konsekuensi. Kalau punishment itu lebih ke hal-hal yang negatif, kalau konsekuensi itu istilahnya kita memberitahu siswa akan kesalahannya itu dengan cara yang halus. Misalnya ada siswa yang bermasalah, jarang masuk ke kelas atau terlambat kelas, jangan kita marah seperti ini. Hei, misalnya, kenapa kamu tidak datang tepat waktu? Tidak boleh seperti itu tidak diperlukan lagi Bapak Ibu. Sekarang dipanggil anaknya, kita duduk bersama dan dijelaskan dengan intonasi dan secara halus. Isan, duduk dulu di sini. Kenapa terlambat? Nanti akan ada alasannya. Nah, segitiga restitusi itu dibangun ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bapak Ibu, ketika ada segitiga restitusi dibangun, maka kita itu bertanya kepada anak, kenapa kesiangan seperti tadi? Itu di poin menstabilkan identitas. Kemudian si anak menjelaskan kenapa dia kesiangan, misalnya karena membantu ayahnya yang berjualan nasi goreng. Itu ada validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita mengobrol dengan anak, kita mengarahkan agar anak tidak melakukan kesalahan lagi untuk yang kedua kalinya. Dan setelah itu, apa yang dilakukan? Menanyakan keyakinan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dengan bertanya seperti apa? Apakah Isan, misalnya tadi Isan contohnya, apakah Isan akan mengulangi hal tersebut? Maka tentunya si anak menjawab, tidak Bu. Seperti itu. Nah, setelah Isan melakukannya, setelah berbicara seperti itu, maka itu adalah menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan, maka dikuatkan oleh kita sebagai guru. Baik Isan, seandainya Isan melanggar lagi peraturan kelas dan keyakinan kelas, maka Isan itu akan mendapat konsekuensi. Jadi istilahnya sekarang bukan hukuman lagi terhadap siswa, adanya adalah konsekuensi. Nah, selanjutnya tujuan dari dibentuknya tiap itu yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif. Yang kedua adalah menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami konsep posisi kontrol guru sebagai pendidik. Yang keempat, memahami kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, memahami penerapan segitiga restitusi. Ada 10 ya. Yang keenam, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengungkapkan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. Yang ketujuh itu menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus selalu motivasi ke arah yang lebih baik. Ayo anak-anak, sekarang kita mulai jam pelajaran. Harus berdoa dulu. Nanti ketika guru menerangkan tidak boleh ada yang mengobrol. Terus anak-anak harus mempresentasikan hasil pemahaman yang didapat oleh guru tersebut. Jadi sekarang itu bukan sistemnya lagi guru terus berbicara. Di kurikulum Merdeka ini murid juga harus ikut menerapkan di kelas apa yang mereka
tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Dan yang terakhir, mengajarkan murid mencapai solusi dari satu permasalahan. Itu yang tadi adalah tujuannya. Sekarang tolak ukurnya yang seperti apa? Ketika kita sudah bisa menerapkan keyakinan kelas, ada 5 tolak ukur. Yang pertama, peserta didik mampu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, yang kedua, peserta didik mampu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. Dan yang kelima, peserta didik dan guru mampu melaksanakan budaya positif keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan keyakinan kelas, terus segitiga restitusi. Jadi kita sekarang mulai belajar, termasuk saya, itu mulai belajar menerapkan keyakinan kelas dan bagaimana menerapkan segitiga restitusi terhadap anak. Karena sekarang itu pembelajaran itu harus bertumpu kepada siswa, maka kita harus berbicara dengan tidak membentak-bentak lagi siswa, harus dengan lemah lembut. Paham ya mungkin Bapak dan Ibu? Sampai di sini. Sampai di sini sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan? Namanya Bu, ya. Ibu Titi silakan ya ke depan. Ya cukup di sini aja. Pertanyaannya Bu ya, meskipun tadi di luar, cuman mungkin ini masih ada kaitannya karena ini kaitannya dengan kurikulum merdeka. Yang akan saya tanyakan, dalam kurikulum merdeka itu ada istilah, saya pernah mendengar katanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Ibu kira-kira pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Bu? Bisakah Ibu menjelaskannya? Terima kasih. Terima kasih Ibu, suatu pertanyaan yang bagus, suatu pertanyaan bagus dan memotivasi. Kebetulan di saat ini saya sedang berada di modul 2 dengan 1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun ini ada keterkaitannya, tapi tidak ada di slide ini ya. Saya akan mencoba menjelaskannya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Pembelajaran berpusat kepada siswa, guru hanya mengembangkan pelajaran mereka berdasarkan apa yang dia pahami. Jadi intinya masih sama. Jadi pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang bertumpu kepada siswa. Kita harus apa sih keinginan siswa tersebut dalam pembelajaran, misalnya di bahasa Inggris, menerapkan metode yang seperti apa supaya anak bisa memahami prosedur teks. Kalau dulu berceramah, sekarang itu bisa menampilkan tayangan video. Mungkin seperti itu Ibu. Bagaimana? Sudah? Terima kasih Ibu Titi. Oke, Bapak Ibu guru hebat, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa hubungan penerapan segitiga restitusi dengan keyakinan kelas? Kemudian, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Mohon dijawab. Ya, baiklah, terima kasih pada Ibu Desi yang telah bertanya. Tadi pertanyaannya mengenai apa hubungan penerapan segitiga restitusi dengan keyakinan kelas. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas
berarti sudah masuk ke poin ketiga dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi kita memanggil anak dulu secara pelan-pelan. Apakah kalian akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang atau tidak? Mungkin penjelasannya itu. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Untuk mewujudkan keyakinan kelas yang efektif, kita tidak bisa membangun sendirian, Bapak Ibu hebat. Kita harus membutuhkan bantuan semua warga sekolah, dari mulai kepala sekolah, guru-guru yang ada di sekolah, serta siswa. Siswa kita ajak kerjasama, guru kita ajak kerjasama untuk mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu keyakinan kelasnya. Apa yang harus dilakukan di kelas, seperti apa misalnya yang harus dilakukan keyakinan kita di kelas itu banyak bermacam-macam. Namun keyakinan tersebut harus diketahui oleh semuanya, baik itu oleh siswa yang ada di lingkungan kelas tersebut ataupun oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan tidak lupa juga Bapak Ibu guru harus paham tentang bagaimana mewujudkan keyakinan kelas tersebut. Oke, Bapak guru hebat, karena di sini kebetulan barusan yang mati lampu tidak bisa menampilkannya, saya contohkan saja nih. Misalnya ada seorang siswa, ini ada kejadian dulu, ada seorang siswa yang marah-marah. Marah-marah itu kenapa marah-marah? Karena merasa pekerjaannya, PR-nya itu ada dicontek oleh teman sebangkunya. Kemudian dia marah sampai dia menggebrak meja. Kemudian dia sampai mengeluarkan kata-kata yang sangat tinggi. Lalu si anak tersebut melapor temannya. Ibu, sebut saja si A ya namanya. Ibu, tadi saya bertengkar Bu dengan siapa? Katakan namanya adalah Jihan. Dengan Jihan. Kenapa kamu sampai bertengkar dengan Jihan? Karena saya itu Bu tadi mencontek. Terus Jihan tidak terima, pekerjaannya dicontek. Nah, sebagai seorang guru kita harus menjelaskan dong, bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Makanya saya menyuruh si A itu untuk memanggil Jihan. Kemudian kita pertemukan mereka semua, Jihan, si A, dan saya selaku guru. Apa tindakan apa yang harus dilakukan sebagai guru? Yang pertama saya menanyakan Jihan, apakah benar tadi kamu marah-marah terhadap si A? Ternyata jawaban Jihan itu memang betul. Saya tadi marah-marah terhadap si A. Kemudian saya bertanya lagi dong, kenapa kamu sampai marah-marah terhadap si A? Ternyata si A-nya itu telah mencontek pekerjaan yang telah dibuatnya. Tapi seorang guru harus bisa menjelaskan, memang Jihan, kalau ibu ada di posisi kamu juga, ibu akan melakukan hal yang sama. Tetapi kamu tidak baik sampai menggebrak meja dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap si A-nya. Bukankah begitu? Harus ada pemahaman seperti itu terhadap anaknya sendiri. Nah, kalau sudah ada pemahaman seperti itu terhadap anaknya sendiri, Bapak Ibu tinggal menanyakannya ke Jihan, kira-kira Jihan sadar tidak akan tindakannya yang salah tersebut? Kalau sadar, Jihan itu menjawab, iya Bu, saya salah Bu, karena saya tadi telah mengeluarkan kata-kata kasar dan sampai mengebrak meja. Nah, hal itu kita tunjukkan saja bahwa itu adalah wajar. Namun untuk kedepannya tidak boleh melakukan hal yang seperti itu, karena tindakan seperti itu adalah salah. Ketika Jihan sudah mengakui kesalahannya, yang pertama yang harus dilakukan Jihan itu, maka dia harus meminta maaf terhadap si A. Meminta maafnya dengan cara tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukan.
murid, kita berbicara kepada siswa dengan bahasa yang sopan agar siswa itu ada merasa bersalah dan merasa tidak dipermalukan lagi ketika melakukan kesalahan, tapi dia akan menyadari kesalahan tersebut sebagai bentuk kesalahan yang tidak akan diulanginya lagi. Nah, hal tersebut itu diterapkan dalam segitiga restitusi. Yang tadi itu bukan hanya Jihan saja ya yang dikasih pengertian, tapi juga si A yang telah mencontek pekerjaannya. Si A juga harus diberi pengertian bahwa yang dia lakukan itu salah, ya, bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan tidak boleh mencontek pekerjaan temannya lagi. Oke, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak Ibu yang di depan, saya ingin bertanya. Sebelum bertanya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eman, kebetulan saya mengajar olahraga. Saya mau bertanya Bu, bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik pada guru lain dalam membangun bahaya positif di sekolah? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Dicukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini pertanyaan dari Pak Eman tadi, bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik pada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah. Waduh, ini pertanyaan dari Pak Eman sudah ke guru penggeraknya. Sebenarnya Bapak Ibu, bukan hanya guru penggerak saja yang harus menerapkan budaya positif di sekolah. Kita semua sebagai warga sekolah, termasuk saya dan rekan-rekan lain, kebetulan di sini ada 3 orang guru penggerak ya di angkatan 8 ini. Kita bersama-sama kolaborasi, yang dibutuhkan oleh kami itu kolaborasi. Saya sebagai calon seorang guru penggerak dengan guru-guru yang ada di sekolah SMPN 2 Cimahi ini. Jadi intinya saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya. Selain itu dibutuhkan juga dukungan dari orang tua. Orang tua kita butuh komunikasi dengan orang tua agar apa yang kita inginkan itu terlaksana dan terwujud. Kemudian sebagai seorang guru penggerak, saya akan berusaha memberikan teladan terhadap guru-guru lain yang ada di sekolah saya. 3 orang ini akan berusaha menanamkan budaya positif yang ada dan telah saya pahami di pembelajaran guru penggerak. Selain itu, harus ada motivasi dan kesadaran sendiri, baik itu dari motivasi dari dalam diri sendiri ataupun motivasi dari rekan-rekan sejawat. Jadi kami yang 3 orang itu selaku guru penggerak di angkatan 8 itu tidak bisa bekerja sama sendiri. Kami itu membutuhkan Bapak, Ibu, dan warga sekolah yang lain agar bisa menerapkan budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus adanya kerjasama antara Ibu Bapak dan saya sendiri. Insya Allah saya juga ingin mewujudkan sekolah yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan semua yang guru penggerak, saya akan berusaha untuk selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Eman. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, saya mau bertanya. Ada beberapa sikap positif yang bisa diterapkan di sekolah. Contoh, datang tepat waktu. Apabila ada siswa yang melanggar, apakah perlu ada
pemanggilan orang tua? Mohon dijelaskan. Dan kemudian tadi ada pertanyaan dari siapa ya? Dari Bu Yolanda. Ada berapa sikap positif yang bisa diterapkan di sekolah? Contohnya ada datang tepat waktu. Apabila siswa yang melanggar, apakah perlu ada pemanggilan dari orang tua? Baiklah, di sini saya sudah membuat yang PowerPoint tentang sikap positif ya yang harus diterapkan di sekolah. Nah, sikap positif yang harus diterapkan di sekolah itu contohnya di sini saya membuat contoh sikap positifnya datang tepat waktu. Ya, jadi anak itu harus datang tepat waktu. Itu merupakan sikap positif. Yang berikutnya tidak gaduh di dalam kelas. Kita harus memberikan pemahaman kepada siswa tersebut bahwa kalau di dalam kelas itu tidak boleh bersikap gaduh. Yang berikutnya sikap positif. Saatnya jalan pagi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada bel dulu tadi. Dan yang berikutnya adalah peduli terhadap kawan. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus menanamkan sikap peduli terhadap siswa akan kawan-kawannya tersebut. Nah, peduli kawan ini sangat penting Bapak Ibu diterapkan di lingkungan sekolah, karena sekarang zamannya sudah tidak lagi anak-anak itu tidak peduli terhadap kawannya sendiri atau bahkan mungkin lingkungannya sendiri. Ada sampah berserakan yang kotor, mereka hanya memperhatikan saja tanpa harus mengambil sampah tersebut dan memasukkannya ke dalam tong sampah. Nah, kita harus menanamkan sikap positif tersebut terhadap anak-anak. Tapi ketika kita menyuruh anak-anak untuk bersikap positif tersebut dari kitanya dulu. Nih, contohkan oleh Bapak dan Ibu guru hebat di sini bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan hanya menyuruh kepada siswa buang sampah pada tempatnya, tapi kita sendiri malah tidak membuang sampah terhadap tempatnya. Mungkin itu sikap positif yang perlu diterapkan. Kemudian sikap positif yang tampak itu ada gotong royong. Gotong royong itu dalam keseharian itu sangat diperlukan. Kenapa gotong royong itu sangat diperlukan? Karena dengan melakukan gotong royong itu menanamkan sikap kebersamaan di antara siswa. Di antara siswa harus ditanamkan sikap kebersamaan. Karena kalau misalnya kita tidak menanamkan hal tersebut, nanti kelas itu mau jadi seperti apa? Anak-anaknya tidak mau bergotong royong dalam misalnya membersihkan halaman sekolah, maka sekolahnya akan menjadi sekolah yang banyak sampahnya. Kemudian yang terpenting itu ada menumbuhkan semangat belajar. Di sini sebagai seorang guru itu kita harus menanamkan semangat belajar terhadap siswa. Karena apa? Kalau siswanya itu tidak semangat belajar, nanti materi yang akan disampaikan itu tidak akan diserap dengan baik oleh siswa-siswa kita. Mungkin seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru yang hebat, kita sebagai seorang guru yang berusaha untuk menanamkan nilai-nilai profil Pancasila itu harus berusaha menjadi guru yang memberikan motivasi dan dukungan kepada siswa kita sendiri. Oke. Di sini ada tindakan yang tampak seperti bersikap positif. Ini kebalikannya, yang tidak tampak seperti datang terlambat, gaduh dalam kelas, acuh pada teman, tidak peduli kawan, malah saat mengikuti pembelajaran. Nah, itu
kebalikan dari sikap positif yang telah tadi disampaikan. Oke, semoga pemahaman ini menginspirasi Bapak dan Ibu, dan saya juga masih membutuhkan masukan-masukannya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah bertanya. Apa mungkin bisa saya menambahkan? Ya, silakan teman-teman. Ya boleh. Ya, tadi Ibu menjelaskan tentang prosedur tes ya. Jadi memang kita tidak harus selalu dengan materi ceramah saja, tetapi bisa dengan menggunakan video. Untuk anak pun mungkin Bu, kalau menurut saya, ketika anak membuat produk suatu yang berkaitan dengan prosedur tes, maka kita harus membedakannya atau membebaskan mereka untuk membuatnya berdasarkan minat dan bakat yang mereka miliki. Ya. Jadi ketika ada anak yang suka atau senang dengan memasak, berarti anak tersebut boleh membuat temanya tentang memasak. Misalkan kalau dalam bahasa Inggris misalkan how to make fried rice. Tetapi apabila ada anak yang senang dengan mensalep diri, misalkan berdandan, maka bisa anak ininya kaitannya dengan seni juga ya, ataupun yang lainnya. Intinya ketika kita memberikan materi terutama prosedur tes, berarti harus dibedakan, diberikan kebebasan untuk mengerjakannya sesuai dengan minat dan bakat yang siswa itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kita tuntut peserta didik kita dengan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka ketahui. Itu saja ya, Bapak Ibu. Bagaimana, sudah cukup? Ya, silakan. Untuk mudahnya pembelajaran berdiferensi itu seperti waktu kita IHT, Pak Haji Saiful sudah menyampaikan. Jadi kalau dikaitkan dengan kesepakatan pembelajaran tadi yang materinya, jadi kita sebelum memulai pembelajaran kita harus tahu dulu si anak itu kecenderungannya menyukai apa. Bisa jadi seseorang itu suka nyanyi, kelompok ini sukanya menari, atau kelompok ini sukanya menggambar. Jadi dalam satu kelas itu pasti ada perbedaan minat dan kebutuhan. Jadi kalau dikaitkan dengan pembelajaran terdiferensi, jadi si guru itu memfasilitasi anak dalam proses pembelajaran yang kemampuan anak berbeda-beda. Jadi itu tambahan. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Sudah, mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih Pak Guru yang telah menyampaikannya, dan terima kasih rekan-rekan semua serta Bapak Kepala Sekolah yang tadi telah membuka acara ini. Dan saya tutup acara ini dengan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunu Sanusi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anita yang sudah memberikan pengimbasan calon guru penggerak angkatan 8 mengenai kesepakatan kelas. Sungguh luar biasa, banyak manfaat yang saya terima. Semoga bisa bermanfaat ke depannya untuk saya bisa terapkan di kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desitera Nur Hasanah. Saya sebagai guru seni budaya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Anita Wulandari sebagai guru penggerak yang telah memberikan pemaparan mengenai materi budaya positif. Semoga kedepannya SMP 2 Cimahi juga bisa menerapkan budaya positif. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, berjumpa lagi dengan pembelajaran Ibu Bahasa Indonesia ya. Tapi ini kan kita awal memasuki kelas. Jadi di sini itu kita akan membuat kesepakatan dan apa? Kelas. Jadi kesepakatan
ini. Ya, nanti Ibu akan bagikan kertas untuk menulis kesepakatan. Kalian nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Setelah kesepakatan pun kalian itu nanti akan Ibu suruh untuk mendiskusikan impian kelas. Impian kelas itu keinginan kelas seperti apa sih yang kalian inginkan? Ya, contohnya misalnya keinginan yang bagus-bagus. Kalau keinginan itu bukan keinginan yang jelek-jelek ya. Tentunya ingin menjadikan kelas 8A ini menjadi yang lebih bagus. Oke? Siap? Siap. Oke. Ibu akan bagi kelompoknya yang ini 4 orang ya. 4 orang ini satu kelompok. Yang ini ke belakang 2 kelompok. Yang ini dan yang belakangnya 3. Yang ini jadi 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kelompok yang akan Ibu bentuk untuk mengisi ini kesepakatan kelas dan impian kelas. Paham? Paham. Nah, sekarang Ibu akan bagikan sekaligus saja ya 2 kertas untuk menulis impian dan kesepakatan kelas. Silakan. Ya, dipakai pulpen ya. Sudah jatuh terus mas. Ditambah tidak ya. Jangan hilang deh. Biru sama. Nah, oke. Kuning sama biru. Ini maunya apa? Hijau. Hijau sama yang hitam. Silakan kalian tulis impian kelas dan kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Oke? Ya, Bisa ganti kertasnya nggak? Ini dapurnya oh siap. Mau ganti kertas warna apa? biru. Biru. Adanya juga biru seperti ini. Yang agak cerah. Atau pink? Salah nulis. Ganti kertas bukan kertas. Nah, bagaimana sudah selesai membuat kesepakatan dan impian kelas? Bagus. Sekarang Ibu minta tiap kelompok untuk menempelkan kesepakatan kelas dulu. Sok, perwakilan dari tiap kelompok, kelompok 1. Nanti berurutan ya. Nah, bagaimana sudah selesai membuat kesepakatan dan impian kelas? Bagus. Sekarang Ibu minta tiap kelompok untuk menempelkan kesepakatan kelas dulu. Sok, perwakilan dari tiap kelompok, kelompok 1. Nanti berurutan ya. Sok, ini lemnya. Sudah, terima kasih.
Kelompok 3, ayo. Lanjutkan kelompok 4 juga bisa sambil maju. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Yuk kelompok berikutnya. Sudah. Nah, tepuk tangan untuk kelas 8. Berikutnya kita akan menempelkan tentang impian kelas ya. Impian kelas yang seperti apa sih yang kalian inginkan itu? Tadi sudah dibuat ya. Sekarang tinggal ditempelkan. Silakan tempelkan kelompok 1. Kelompok 2. Tiga dan 4. Lima dan 6. Sudah semua? Ya, kelompok 7 belum. Ya. Terima kasih kepada anak-anak kelas 8A ya yang telah membuat kesepakatan kelas dan impian kelas. Ibu akan bacakan hasil kesepakatan kelas kita ya, supaya nanti apa tujuannya, supaya nanti kamu bisa mematuhi kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Yang pertama, kesepakatan yang pertama itu adalah datang ke sekolah tepat waktu. Setuju tidak? Setuju. Yang berikutnya, memakai seragam dan atribut sesuai peraturan sekolah. Setuju tidak? Setuju. Yang ketiga, memakai sepatu warna hitam. Setuju tidak? Setuju. Yang berikutnya ada menjaga kebersihan kelas. Setuju tidak? Setuju. Jadi kelas tidak boleh kotor ya. Terus ada kesepakatan berikutnya, izin ketika keluar kelas. Setuju tidak? Setuju. Ya, berarti kalau mau keluar kelas harus izin dulu terhadap Bapak Ibu guru pengajar ya. Yang berikutnya ada memperhatikan guru saat menerangkan. Setuju? Setuju. Kalian tidak boleh mengobrol ketika ada yang sedang menerangkan, baik itu guru ataupun rekan sejawat kamu yang
sedang melakukan presentasi di depan. Berikutnya ada menghormati pada guru. Setuju ya? Setuju. Jadi kalian itu memang harus sudah sepatutnya hormat dan patuh terhadap guru. Yang berikutnya ada impian kelas. Impian kelas yang pertama adalah terbentuknya kelas yang nyaman dan kondusif. Semoga saja bisa terwujud impian itu ya. Yang nomor 2, adanya sarana dan prasarana yang lengkap untuk belajar. Contohnya mungkin kalian ingin ada komputer ya. Komputer yang lengkap, yang satu orang satu komputer. Nanti insya Allah diusahakan. Berikutnya tersedianya jaringan internet. Ya, jaringan internet itu memang harus ada ya untuk memudahkan kalian dalam pembelajaran. Yang berikutnya ada menciptakan kerukunan dan ketenangan kelas. Semoga saja kedepannya menjadi kenyataan. Menjadi kelas yang menyenangkan. Ya, terus ada menjadi kelas yang tertib dan disiplin. Yang terakhir ada impiannya ingin menjadi kelas yang terbersih. Setuju? Setuju. Terima kasih kelas 8A yang sudah membuat kesepakatan dan impian kelas ya. Semoga saja hal-hal ini bisa diterapkan. Dan tentunya untuk yang melanggar kesepakatan kelas itu akan ada konsekuensinya. Nanti konsekuensinya apa? Nanti dibicarakan lagi. Oke, apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Ada. Ada. Apa? Tentang sholat berjamaah di sekolah. Sholat berjamaah di sekolah. Boleh ditambahkan ya? Ya, silakan. Kamu tulis, kamu tempelkan. Sholat berjamaah betul. Harus dilaksanakan sholat berjamaah. Jadi tempelkan. Oke, terima kasih Jenny. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila dalam pembuatan ini kalian merasa ada yang kurang setuju, nanti bisa dibicarakan. Diakhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Agustiana dari kelas 8A. Saya merasa senang dengan keyakinan budaya positif berupa keyakinan kelas yang dibuat bersama rekan-rekan kelas. Semoga keyakinan kelas ini dapat dilaksanakan dengan baik di SMPN 2 Cimahi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cucu Yudiansa dari kelas 8A. Harapan saya semoga budaya positif berupa keyakinan kelas dapat diterapkan di SMP kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.